Shalom Bapak Ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita beribadah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini sebuah berita yang memberikan pengharapan yang besar atas saya dan saudara, iman kekristenan kita. Hari ini saya akan memberikan judul dalam kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, yaitu sudah selesai. Tugas anak Allah di dalam dunia sudah selesai, melakukan semua kehendak Bapanya yang di surga. Saya ambil teksnya dalam Lukas 24 ayat 1 sampai ke 2. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Ayat 5 dan 6. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu, yaitu malaikat, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Yesus yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepadamu ketika ia masih di Galilea." Kebangkitan orang mati, sebuah penyataan yang masih sulit untuk bisa diterima dalam konsep pemikiran orang Yahudi maupun para murid-murid Tuhan Yesus. Meskipun di dalam Alkitab Perjanjian Lama telah menjelaskan adanya kebangkitan, seperti misalnya ditulis dalam kitab Daniel pasal yang ke-12, kitab Ayub pasal yang ke-19. Di sana banyak bicara adanya kehidupan setelah kematian. Dan Yesus Kristus pun sudah berkali-kali berulang-ulang mengajarkan adanya kebangkitan, kehidupan setelah kematian di dalam Yesus Kristus. Tapi ternyata berita ini tidak membuat mereka mudah percaya, Bapak Ibu. Dari masa ke masa, abad ke abad, Bapak Ibu, tentang kematian belum ada jawabannya. Belum bisa menemukan apa yang akan terjadi setelah kematian. Oleh sebab itu banyak manusia yang takut mati karena nggak tahu nasibnya bagaimana, Bapak Ibu. Sementara kematian itu tidak bisa dihalangi. Setiap orang pasti mati, itu nasibnya yang pasti, Bapak Ibu. Setiap orang pasti mati, cuma tidak pernah tahu kapan saatnya itu. Nah, hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mendengar berita firman Tuhan bahwa pada hari ketika Yesus bangkit, dan hari ini kita peringati. Ini sebuah berita yang luar biasa bagi saya dan saudara sebagai pengikut-pengikut Kristus. Artinya apa? Kita dapat jawaban yang pasti, yang jelas. Setelah kita mati, maka kita akan bangkit seperti Yesus. Haleluya, amin. Nah, saya akan memberikan dua hal besar, dampak kebangkitan Yesus Kristus bagi orang Kristen dan bagi orang dunia. Yang pertama, dampaknya kebangkitan Yesus Kristus bagi orang Kristen, yaitu yang pertama, imannya tidak sia-sia. Saya akan ambil ayat di dalam 1 Korintus 15 ayat 16 sampai 18. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Bapak Ibu, Rasul Paulus ingin menjelaskan, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia kita menjadi Kristen. Maka sia-sia pengorbanan kita hidup di dalam kasih. Sia-sia kita memberkati orang yang telah membenci kita, mengampuni mereka. Sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Tetapi Paulus mengajarkan lagi, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Artinya bahwa iman kita selama ini mengikut Tuhan Yesus tidak sia-sia. Karena Yesuslah puncak kemenangan itu, dia bangkit pada hari yang ketiga.
Artinya Bapak Ibu, mari kita jangan sungkan-sungkan lagi. Mari kita jangan bermalas-malas lagi untuk berbaik ke pekerjaan Tuhan. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Kita selalu terus mengampuni bagi orang-orang yang berbuat jahat pada kita. Karena iman kita, apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Mari kita berkati orang yang membenci kita. Ya, mari kita berbuat kasih kepada mereka, karena iman kita tidak sia-sia kepada Tuhan. Dan kebangkitan Yesus Kristus ini menjadikan sebuah dasar iman kekristenan kita. Iman kekristenan kita ini dibangun karena kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, sama saja bohong Bapak Ibu dengan agama-agama yang lain. Tapi yang benar adalah Yesus mati, tapi dia hidup kembali. Dan nasibnya orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan, hidup di dalam iman Tuhan Yesus, kita pun akan mengalami hal yang serupa. Kita meninggalkan dunia ini, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus akan membawa kita kepada kehidupan abadi bersama Bapa di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus memberikan sebuah perbedaan kekristenan dan agama-agama yang lain. Agama-agama yang lain dan agama Kristen ada persamaannya, sebatas betul mengajarkan kebenaran hidup, norma-norma hidup, sebatas itu samanya. Tetapi yang membuat perbedaan adalah kekristenan mengajarkan adanya kehidupan. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita bisa hidup damai bersama Bapa di surga dalam keabadian. Ini yang beda Bapak Ibu. Oke, orang mengatakan semua agama sama, betul, sebatas mengajarkan kebaikan. Tetapi bicara soal keselamatan hanya di dalam kekristenan. Oleh sebab itu, kebangkitan Yesus Kristus membuat different, membuat perbedaan dengan agama yang lain. Amin. Jangan pernah lepaskan kekristenan kita. Meskipun kesulitan yang ada, meskipun harus ada harga yang mahal, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesempatan-kesempatan yang lain, tetap pegang iman Kristen kita, karena kekristenan adalah ajaran yang berbeda dari ajaran-ajaran yang ada di dalam dunia ini. Yang ketiga, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sebagai modal yang kuat, di mana kita harus pede, percaya diri, membawa berita sukacita kepada dunia. Karena dunia membutuhkan keselamatan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa," perhatikan, segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Allah menghendaki seluruh jiwa-jiwa yang ada di dunia ini, di perkotaan, pedesaan, pedalaman, mereka harus menerima, mendengar berita keselamatan ini. Oleh sebab itu, jangan pernah malu Anda menjadi orang Kristen. Jangan pernah malu berdoa di rumah makan. Ya, karena kita orang Kristen kadang-kadang malu berdoa. Tunjukkan bahwa saya adalah orang Kristen. Saya memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus. Mereka harus kenal Tuhan Yesus Kristus. Karena iman saya kepada Yesus nggak sia-sia. Dan ajaran Kristen saya berbeda dengan yang lain. Dan Anda perlu tahu, Anda perlu Yesus Kristus untuk selamat. Ini adalah memberikan dampak bagi saya dan saudara kebangkitannya. Yang kedua, Bapak Ibu, sekarang apa sih dampaknya kebangkitan, keuntungan bagi dunia atau orang-orang yang di luar Yesus? Saya akan melihat Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-19 yang sudah kita baca tadi, ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang kedua, bahwa kebangkitan Yesus Kristus bagi dunia, bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus, ini adalah sebuah undangan, sebuah tawaran untuk mereka juga bisa menerima anugerah keselamatan. Karena keselamatan sifatnya bukan eksklusif. Kekristenan bukan eksklusif.
Kekristenan berbicara kepada semua jiwa-jiwa. Tidak kulit putih saja, tidak untuk kulit coklat saja, tidak untuk mata yang biru atau coklat saja, tidak. Tapi semua mata, belok atau sipit, hitam atau putih, kerebu atau lurus. Pemberitaan keselamatan diberikan untuk semua orang. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang memberikan sebuah dampak supaya orang lain bisa datang kepada Bapa di surga. Alasannya sangat jelas, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Artinya apa? Yesus memiliki kekuasaan di dalam alam semesta ini. Hanya Yesus saja yang memiliki kekuasaan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ada ayat lagi yang mengatakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini artinya bahwa dunia hanya bisa selamat kalau melalui jalan, yaitu Yesus Kristus. Ke surga hanya ada satu jalan, melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Ini undangan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus. Hati-hati, waspada, hikmat, filsafat, teologi dunia sedang membuat jalan-jalan yang lain yang katanya bisa sampai ke surga. Tapi diperingatkan di dalam kitab Amsal yang pasal 16 ayat 25 berkata demikian, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut, Bapak Ibu. Waspada terhadap filsafat dunia, waspada terhadap hikmat dunia. Allah sudah menentukan jalan keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kebenaran firman Tuhan mengenai tawaran bagi Allah. Kenapa Allah menawarkan keselamatan melalui Yesus? Karena Yesus, nama Yesus adalah nama yang ajaib. Ya, saya akan lihatkan ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu, orang-orang dunia sana yang kita lihat, mereka ini sangat baik. Mari perkenalkan dengan nama Yesus, kasih pasportnya. Bapak mau kemana? Ke surga, ini pasportnya, Yesus Kristus. Itu kenapa? Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa membawa kita datang kepada Bapa di surga. Ayatnya sudah jelas. Tidak melalui nama M, tidak melalui nama B, C, dan sebagainya. Allah sudah memutuskan pasportnya untuk masuk surga melalui satu nama, in the name of Jesus. Efesus 2 ayat 8 sampai ke 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Orang-orang dunia berusaha payah untuk bisa masuk ke surga. Dengan apa? Perbuatan baik dalam pikirnya, aku berbuat baik, aku pasti masuk surga. Aku tidak pernah berbuat jahat pada orang lain. Aku seringkali memberikan amal soleh pada orang lain, aku pasti masuk surga. No. Keselamatan sifatnya anugerah, pemberian, kado yang diberikan Allah pada manusia secara gratis. Firman Tuhan katakan apa? Kamu diselamatkan karena anugerah, kasih karunia Allah Bapa di surga, karena kebaikan hatinya, bukan karena usaha kita. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh berbuat baik. Saya tidak mengatakan untuk kita jangan berbuat jahat pada orang lain. Tidak, Bapak Ibu. Yang saya maksudnya apa? Tetap terus kita melakukan perbuatan baik. Tetap terus kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Itu adalah hasil dari ucapan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan jaminan keselamatan pada kita. Beda, Bapak Ibu. Kita masuk surga dengan berbuat baik,
dengan kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat itu beda. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian reaksi kita, respon ucapan syukur kita dengan melakukan kebaikan kepada sesama kita, ini yang benar. Kalau kita masuk surga dengan berbuat baik, tetap akan ditolak Bapak Ibu, karena Allah sudah memberikan ketentuannya, keputusannya, diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kita berbuat baik itu adalah sebagai ucapan syukur terima kasih buat anugerah keselamatan yang sudah diberikan saya dan saudara. Saya setia mengasihi orang-orang yang membenci saya. Saya tetap mengampuni orang-orang yang membenci saya. Itu bukan tiket masuk surga, bukan. Tapi itu adalah sebagai respon, sebagai tanda terima kasih. Karena Allah sudah dahulu mengampuni saya yang hina, menyucikan saya, melayakkan saya. Jadi perbuatan baik itu adalah sebab akibat, karena kita sudah menerima anugerah daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah tidak bisa disogok, Allah tidak bisa disuap dengan harta kita, dengan kebaikan kita. Karena firman Tuhan sudah jelas, keselamatan ini adalah anugerah dari Bapa di surga. Amin. Jadi melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadikan iman kita Bapak Ibu semakin on fire, semakin terus menyala-nyala, semangat melayani Tuhan, melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, meskipun kita disakiti, meskipun kita tidak dihormati, tetap lakukan itu, karena persekutuan kita dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak sia-sia. Kenapa dasarnya? Karena Yesus sudah bangkit. Ketika kita sudah selesai dengan tanggung jawab kita di bumi ini, maka nasib kita seperti Tuhan Yesus. Kita akan diterima, kita akan bersama dengan Tuhan Yesus dan bersama dengan Bapa di surga dalam hidup keabadian. Wow, luar biasa. Misteri kematian, setelah kematian ada kehidupan, sudah terjawabkan melalui Yesus Kristus yang hari ini kita peringati. Dia bangkit. Amin. Tetap setia, tetap maju, tetap kita menghidupi nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai Tuhan menjemput kita semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.